Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasahu anhu qurbatan min qurabil qiyamah. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, Allah undang kembali dan kita bisa hadir di rumah-rumahnya. Siapa orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, Al-Quran dibaca, tausiah dikumandangkan, maka dia akan mendapatkan salah satunya adalah rahmat Allah, cinta kasih Allah, naungan malaikat, dan Allah akan sebut-sebut namanya. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa taat hingga hari kiamat, kita semoga syafaat. Amin ya Allah rabbal alamin. Khatib berwasiat dan mengajak para seluruh hadirin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan terus memperhatikan, melihat dan menyongsong kematian, dengan senantiasa ingat Allah, mempersiapkan bekal diri untuk menghadapinya, yaitu kematian, dan berharap husnul khatimah. Semoga. Sidang Jumat yang muliakan, dunia ini sangat indah, penuh pesona, warna hijau, merah, kuning, biru, semuanya indah. Dan gedung-gedung sekarang sudah dibangun di sekitar kita, mal-mal, tempat-tempat hiburan, semua menarik pandangan kita. Wanita kian cantik dan mempesona, anak-anak yang luar biasa, kendaraan makin bagus, dan itu semua kata Allah adalah kesenangan dunia. Allah singgung dalam Al-Quran, yuyyina linnas hubbus syahawat, dijadikan indah di pandangan oleh manusia, yaitu keinginan atau syahwat terhadap minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, yaitu harta yang ditumbuk-tumbuk, kemudian minadh dhahab, harta yang ditumbuk itu adalah emas, wal fiddah, perak, wal khail al musawwamah, yaitu kendaraan yang bagus. Dulu kuda pilihan, sekarang kendaraan yang bagus, yang mahal, yang di atas 500 juta atau miliar dan seterusnya. Wal an'am, binatang ternak, dan wal harth, yaitu sawah dan ladang atau kebun. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Padahal di sisi Allah ada yang lebih indah dari itu semua. Wanita, anak-anak,
harta yang ditumpuk-tumpuk, emas, perak, kuda pilihan atau kendaraan yang hebat, dan juga binatang ternak dan sawah ladang. Semua itu binasa. Kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa-apa yang di sisi kamu itu binasa, hilang, habis, rusak. Wanita yang cantik tadi 10 tahun lagi sudah turun kendor. Laki-laki yang perkasa hari ini, lihat 10 tahun lagi hilang keperkasaannya. Mungkin wajahnya masih keren, tapi tenaga sudah tidak ada, makin luntur. Mobil yang tahun lalu kita beli, sekarang sudah mobil baru, keluaran yang terbaru. Keinginan berubah menjadi ingin yang lebih baru, artinya sudah usang. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita beli, kita pakai, usang. Yang kita sedekahkan itulah yang akan utuh dan bertambah. Di sisi Allah ada yang lebih hebat dari itu semua. Apa itu? Ayat berikutnya. Qul a'unabbi'ukum bi khair min dzalikum. Katakan, maukah aku tunjukkan kepada kamu ada yang lebih indah dari wanita, anak-anak, harta yang ditumpuk-tumpuk, emas, perak, kuda pilihan, kemudian sawah ladang, dan juga apapun yang kita miliki hari ini, pangkat, jabatan, harta, perusahaan. Apa itu yang lebih baik? Lilladzina taqaw indallah, inda rabbihim jannat, yaitu surga di sisi Allah. Surga-surga, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surga yang Allah persiapkan bagi orang yang bertakwa, di dalamnya selama-lamanya. Dan di dalam surga itu Allah siapkan wa azwajum mutahharah, istri atau pasangan yang suci. Dan yang ketiganya waridwanu minallah, dan Allah ridho. Kan nanti kalau di surga Pak, dan masuk surga, udah ketemu Allah, kemudian hamba bertanya, Allah bertanya, apalagi yang kau inginkan dari saya? Hamba itu berkata, ridhoka ya Allah, ridhomu. Maka orang-orang ini kelak, selain mendapatkan surga, di surga bukannya satu, surganya bertingkat-tingkat. Dia dapatkan surga semuanya. Kemudian setelah itu selama-lama di dalamnya dipersiapkan wanita-wanita cantik, yaitu bidadari yang suci, selalu suci. Azwajum mutahharah. Dan kemudian Allah persiapkan keridhaan bagi kita, insya Allah. Nah, siapa mereka yang mendapatkan ini? Allah lanjutkan firman-Nya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, yaitu orang yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku beriman. Aku sungguh-sungguh beriman. Aku mengatakan la ilaha illallah. Aku percaya dengan 6 rukun iman itu, dan aku laksanakan dengan rukun Islam. Kemudian setelah dia beriman, setiap kali punya salah, punya dosa, faghfir lana, ya Allah ampuni kami, maafkan kami. Kalaupun dosa yang kita buat siang hari sebanyak lautan, ditambah bumi, ditambah sampai ke langit, sangat banyak dosa. Kalau dia datang kepada Allah di malam harinya, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya, seseorang yang sadar dengan membuat dosa, kemudian memperbaiki wudhunya, menyempurnakan wudhunya, lalu sholat sunnah 2 rakaat, lalu mengatakan astagfirullahaladzim, mengatakan astagfirullahaladzim, dan seterusnya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa itu. Hatta malatis sama, kalaupun dosa itu sampai ke langit, thumma nadimtum, kemudian dia menangis, menyesal, keluar air mata, taubat, fataballahu alaikum, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita.
Jangan nunggu akhir tahun dan jangan nunggu tahun baru. Karena dosa setiap waktu, maka istighfar juga setiap waktu. Wa qina adzabannar, dan juga mengatakan ya Rabb, hindarkan, jauhkan kami berlindung dari neraka. Kita berdoa setiap saat, setiap habis sholat, Allahumma ajilna nar. Ya Allah, aku mohon jauhkan, bebaskan dari neraka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan jauhkan neraka. Itu yang terus kita kumandangkan. Agar apa? Mendapatkan jannat tadi. Lalu yang mana lagi? Yaitu orang-orang yang sabar. As-sabirin, orang-orang yang sanggup menahan pikirannya, ucapannya, sikap dan perbuatannya dari yang buruk. Sanggup menahan emosinya, menahan kata-kata buruknya, menahan wajah tatapan yang jahat, menahan dari sikapnya, menahan dari perbuatan yang buruk. Orang yang sabar adalah orang yang sanggup menahan. Kapan itu? Saat pertama terjadi, bukan nanti. Ada seorang ibu menangis terseduh-seduh, meraung-raung, menyobek-nyobek pakaian, menggaruk-garuk mukanya. Lalu Rasulullah mengatakan, sabar Bu, sabar, emang anaknya mati enak, sabar. Gitu lewat, orang ngomong, itu di Rasulullah yang ngomong. Baru dia ngomong, hah Rasulullah kenapa gak bilang? Dikejar Rasulullah, lalu mengatakan, ya Rasulullah maaf, aku tidak tahu kalau itu engkau yang mengatakan. Kata Rasulullah apa? Sabar itu pukulan pertama, saat pertama, first time, bukan kedua, ketiga, keempat. Itu yang kesekian. Yang berikutnya wassadiqin, orang-orang yang senantiasa berusaha jujur, benar, berkata benar dan baik dan benar. Hasilnya berkualitas dan manfaat serta berkah. Yang berikutnya wal qanitin, orang-orang yang taat. Waktu-waktu dijadikan ibadah kepada Allah. Allah berfirman dalam diskusi, ya ibna Adam, tafarrah li ibadati amla sadaka hina wa asyudda faqraka. Wahai anak Adam, penuhi waktumu li ibadati, untuk ibadah kepadaku. Amla sadaka hina, aku jadikan dadamu kaya, dan aku hapus pikiranmu dari kemiskinan, dari kefakiran. Jadi kalau orang yang memenuhi waktunya untuk ibadah pada Allah, hak-hak Allah diberikan, maka Allah akan jadikan kaya karena merasa cukup. Kemudian wal munfiqin, orang-orang yang mendapat harta lalu menginfakkan di jalan Allah. Yang pertama dikasih pada kedua orang tuanya, yang kedua kerabat dekatnya, yang ketiga orang fakir, orang yatim, yang keempat orang miskin, dan yang terakhir adalah orang-orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan. Kemudian wal mustaghfirin, yaitu orang-orang senantiasa bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bil ashar, yaitu khusus di waktu sahur menjelang subuh. Itu istighfar terbaik, itu dahsyat selain pagi dan petang, yaitu saat sahur. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar wa hum yastaghfirin. Jadi mereka istighfar di waktu sahur, di waktu sebelum subuh, sebelum fajar. Inilah yang Allah ganti wanita tadi, anak-anak tadi, tunggangan, kuda tunggangan yang hebat atau kendaraan yang hebat, rumah mewah, perusahaan, jabatan, semua Allah ganti dengan surga yang Allah berikan kenikmatan itu. Di dalamnya ada bidadari yang suci dan Allah meridhoinya. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata astaghfiruh innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di akhir kita kali ini mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga berapapun dan betapapun hari ini berganti, bulan berganti, tahun berganti, tetap kita mempertahankan iman Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dengan baik hak Allah, maka Allah akan terus perbaiki hidup kita lebih baik dan lebih sempurna insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma usul muslimin wa asyakul wahidin wa ahlikil kawatul musyrikin. Allahumma zalzil aqdamahum, Allah badil samahum, Allah farid jamahum, Allahumma sunada bilaihim. Rabbana ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, kakek nenek kami, buyut-buyut kami, keturunan anak-anak keturunan kami, muslim muslimat yang masih hidup atau sudah wafat, semua ampunkan ya Allah. Perbaiki hidup kami, jauhkan kami dari malapetaka, bahaya, musibah, fitnah. Segerakan ya Allah corona lepas dari Indonesia, dari bumi, dari Indonesia, dari dunia ini ya Allah, agar normal kembali, aktivitas kembali sebagaimana semula, bisa umroh, haji dan semua kegiatan dengan baik, dengan rahmat dan ridha-Mu. Ya Allah, jadikan setiap kebaikan ini adalah kebaikan yang Engkau terima, amal soleh yang Engkau terima. Jadikan setiap langkah kami langkah yang manfaat, mendatangkan kebaikan untuk kami. Jadikan setiap ucapan-ucapan yang baik dan benar ya Allah, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi kami. Dan jadikan setiap apa yang kami kerjakan jadi amal soleh yang Kau terima. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sempurnakan rahmat-Mu untuk kami agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik padamu dalam keadaan senang, keadaan kurang senang, sempit, lapang atau apapun ya Allah, semua keadaan adalah baik bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'brar ya aziz ya ghaffar ya alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la akbar.